Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Senantiasa diusul apa-apa. Tidak akan kena azab kubur orang yang melakukan. Sallallahu ala Muhammad. Kalau orang sudah meninggal, tempat daka di mana? Ujiama daka di mana? Azankan kita di kanan. Tentara itu pak orang yang tidak mau bersedekap tangannya, berarti orang itu tidak meninggalkan pekerjaan dunia ketika azan dikumandangkan. Tidak usah diikat, tarik saja, tahan, baru azankan di telinga kanan, itu tidak lepas lagi. Tutup matanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Kalau bibirnya terbuka, jangan diikat dengan kain, cukup tarik jari-jari tangannya dengan kaki. Kemudian tarik lengannya sedikit kiri kanan, itu mulutnya akan tertutup. Itu caranya. Jadi tidak diikat, kadang orang kan ikat, tidak. Usahakan orang sakarat itu diwudukan, dekatkan air, minumkan sesekali, kasih air minum, karena cepat pecah bibirnya karena tersiksa. Dan disitulah menurut ada satu riwayat, walaupun yang menganggap hadis lemah, hadis dhaif, bukan lemah, hadis dhaif, bahwa jin akan datang untuk menawarkan air dengan syaratnya dia harus murtad. Nah, di situ diberikan air. Bahkan Rasulullah itu ketika panas itu disiram air, karena dia yang minta, siram aku air. Orang sekarang itu pak panas, makanya cepat pecah bibirnya, cepat itu. Kemudian ketika sudah dibunuhkan, kemudian kalau dia meninggal itu tadi yang dilakukan. Kemudian ini penting. Kadang-kadang orang, saya ambil saja intinya, memandikan jenazah. Di situ ada mandi penutup. Selalu kita pakai mandi penutup. Di sini kan ada ini usaha air galon ya. Saya kasih tahu memandikan jenazah, air yang bagus dipakai itu sebenarnya air galon. Bagus pakai air galon. Air galon itu bisa dihitung, dikasih gaji. Yang kedua sudah ada kapur barusnya, dan itu sunnah dan steril, karena itu sudah disaring. Itu lebih aman. Makanya kalau air galon beli 5 itu sudah gaji. Memandikan jenazah ada selalu kita bilang mandi penutup. Ada ya? Di obat tutunan. Mandi penutup ini sebenarnya biasa pakai air yang dicampur haruman dan daun bidara. Itu ada bacanya, tidak disiram saja. Kalau sudah dimandikan, ambil air itu, siram dari kaki dengan dibalik tangan begini, jangan begini, dikasih begini. Disiram dari kaki itu ke atas, dibaca Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri, berarti kanannya di atas. Baru dibaca Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan, berarti kirinya di atas. Ambil lagi air, dibaca Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan supaya bisa disiram punggungnya. Baru dibaca Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Senantiasa diusul apa-apa. Tidak akan kena azab kubur orang yang melakukan. Tak pelamu toh? Tidak mulai. Mulai balik. Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Tengah apa kata lain? Ghufranaka tidak diganti, wa ilaikal masir tidak diganti. Tengahnya saja Allahur Rahman Rahim dan Rabbana. Itu saja diingat. Ya kau demo pada apa lagi pakai tutungan. Iya. Kemudian kalau orang sudah meninggal, usahakan memandikan jenazah juga biasa orang masalah. Kita di sini kalau mandikan jenazah pakai sabun apa? Sabun cakangan. Oh, itu jadi masalah. Kalau dipotong-potong dipakai semua ya. Dipotong-potong ya.
Dipakai semua ini? Tidak, sisanya dibawa kemana? Kenapa dibuang? Kenapa tidak dipakai? Takut. Ulawan na tomatnya tak beto kan? Masa sabun na ini maliya na ginapa ini papakai na ginapa bitaw ipake. Ulawan na pakai sosode tak beto. Nawi. Makanya kalau saya sarankan jangan pakai sabun itu, pakai sabun cair. Pakai sabun cair. Kalau bukan sabun cair, encerkan sabun. Pakai timba baru diaduk begini. Jadi kita siram jenazah dengan air sabun, bukan disabuni langsung, tapi disiram dengan air sabun supaya itu lembut. Karena memandikan jenazah itu tidak boleh bunyi. Selain kita dilarang ngomong, juga tidak boleh bunyi. Tidak boleh kayak orang mencuci di laundry itu begini. Tidak boleh. Itu dengan lembut. Makanya pakai air sabun. Pakai air sabun. Biasakan orang Bugis pakai sampo, pakai tilangi. Ya, kalau pakai sampo tidak usah pakai lagi. Karena lagi itu sampo juga. Cuma dulu tidak ada sampo jadi pakai lagi namanya. Itu penting. Itu yang ada di urat-urat kayu yang biasa dipakai orang tua dulu untuk membasuh kepalanya. Malangi istilahnya secara Cina. Kalau sudah ada sampo tidak usah pakai itu karena itu fungsinya sama. Kalau sudah memandikan jenazah, kadang-kadang begini Pak, saya sering saya buka di kitabnya Imam Syafi'i, itu ternyata tidak boleh memotong kuku jenazah. Itu makruh mendekati haram. Ada beberapa itu yang biasa memotong, mengatakan sunnah. Ternyata Imam Syafi'i itu mengatakan makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Makanya biasa pakai lidi, ada lidi yang diikat-ikat. Cuma kesalahannya kita biasa cuma ditarik begini. Padahal itu diambil satu-satu untuk dimasukkan ke kukunya, membersihkan di bawah bagian dalamnya. Makanya dicukupkan 10 atau 5. Kalau mau bersih Pak, cukup juga, jangan kukunya saja dipotong. Begitu. Makanya makruh mendekati haram. Karena makruhnya seperti itu ada 2. Ada makruh adab, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih berarti makruh yang mendekati haram, karena dia makruh hukum. Kalau makruh adab seperti makan dengan menggunakan tangan kiri, itu makruh adab, bukan makruh hukum. Itu Syafi'i. Yang makruh hukum itu seperti itu tadi, memotong kuku jenazah atau tempat imam yang semennya dikasih naik begini. Biasa kan ada mihrab imam itu dikasih naik begini semennya, sampai lantai tempat imam itu naik begini, beda 5 cm dengan makmum. Itu makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita bicara hukum, kemudian saya masuk sedikit. Makanya orang yang meninggal itu usaha kita. Kalau dimasukkan ke lahat, ini. Kalau diletakkan di bagian selatan, itu boleh. Diletakkan di bagian utaranya, tempat lubang kuburan juga boleh. Saya buka hadis, ternyata dua-duanya boleh. Tapi ternyata ulama jelaskan begini. Kalau orang agak kurus, ringan diangkat dari selatan ke utara. Kalau badannya besar, dari utara ke selatan. Apa bedanya? Kalau orang gemuk Pak, dari utara ke selatan, berarti kakinya yang lebih dulu dimasukkan ke dalam kuburan. Berarti orang yang di dalam tidak tersiksa mengangkat. Kalau dia dari selatan, berarti kepalanya dulu masuk, makanya langsung berat. Makanya kalau orang kurus, tidak apa-apa dari selatan ke utara. Tapi kalau orang gemuk, usahakan dari utara ke selatan. Dari situ. Kalau hadisnya memang 2, dua-duanya dibolehkan. Tapi ternyata penjelasan nanti ulama jelaskan begini kenapa dari sini. Oh, baru kita paham. Itu kuncinya. Karena badannya kan kalau dari selatan badannya langsung turun, makanya orang yang di bawah itu tersiksa. Tapi kalau dari utara kakinya langsung turun, makanya ringan. Makanya kalau bilang kalau orang gemuk usahakan kau tahu ngecomok, pakulai rijal lolotan. Ya kau tahu madokomo, pakulai lolotan rijal. Itu yang dikenukan. Itu kuncinya. Di situ perbedaannya saja. Kemudian yang kota petani kalau mau mengetahui usahakan memang miring, jangan menghadap ke atas. Aja lalu terpalingan di wujud kota petani dalam bumi. Kapan menghadap ke atas itu 100 hari masih ada di rumahnya. Itu jingkari, bukan ruh, jingkari. Itulah yang bolak-balik. Makanya langsung didirikan supaya kalinya ikut.
Yang karin itu Pak isinya bayangan. Isa na jojo. Maka dia pakai reka elaboro. Nah pakai orang biasa mencuri. Tapi saya tidak kasih tahu urusannya. Karena siapa yang terjadi? Makanya saya tahu. Jadi isa na jojo itu jin, namanya jin karin. Itulah Rasulullah mengislamkan jin karinnya. Makanya upasangi nareko angka tau mate, nama dari perlu tau mate boleh. Nah samana ka tau metri okuat denge. Ibu kai tangan dia tak tahu. Kadang bergerak, tangga itu rumah kadang bergerak. Kayak ada orang di kamar, itu jin karin. Jin karin. Bisa kita buktikan, ambil debu, taburkan di tangga itu malam ketiga, ke-7, 40, 70 dan 100. Taburkan itu. Akan ada bekas di situ. Saya belum pernah tes, tapi guru takdur pernah bilang, kalau kamu tahu nak tes itu bukan ruhnya bukan ke situ, itu jin karin. Inilah yang banyak orang salah paham, menganggap ruhnya kembali, padahal bukan. Yang kembali itu malam Jumat, dikembalikan ke kubur. Sallallahu ala Muhammad.